harus kreatif, yakin Polres, tapi tidak akan tinggal untuk berusaha. Ayo kita coba-coba dulu. Ya. Đánh rồi. Onen. Nih kameramen nih. Ini dia nih kan. Yang mincel. Jadi order. Ya. Kameramen sing man. Rago kan man jak muni. Tomato. Bahasa Arab tomat Apa? Tomat.ไม่รู้ภาษาเนี่ยชุดมันชุด Langsung langsung tidak Kita sambil ngotot-ngotot cow. Ya, Sambil ngotot-ngotot. takut tak? Hah? Kota apa nih? Lanjutkan yang tadi. Nah, tentang Monres cow. Tentang progresnya. Bagus sekali. Dan di sekarang ini kita tetap solid bertiga, walaupun dalam tim terkadang pasti ada namanya tidak baik adanya persilangan pendapat. Ya. Tapi kan harus tetap selalu menjaga Ya, betul sekali. menjaga keharmonisan kesolidan di dalam raga bergrup kan gitu. Ya, betul. Ini tiga campur nih. Tapi raga kan harus tetap solid. Harus. Biarpun apapun itu kita yang namanya bergrup pasti ada saja Perbedaan pendapat. Kan. karena kan jangankan sama grup, terkadang kita sama orang tua, sama teman, sama saudara pasti ada selisih paham sedikit atau miskomunikasi. Ya. Ini misalnya berkeluarga atau bumbu-bumbu kita Nih bumbu. ya Allah. Jangan gitu. Cedok. Yuk. Nah, ngomong-ngomong masalah apa kan? Ini kan pasti banyak kesulitannya. Nah, dari beberapa pementasan yang sudah dilakukan selama ini, aku keren tuh, aku artinya yang perlu diperhatikan kesulitannya apa aja, mungkin di dalam pentas, dalam menentukan tema, dalam ya artinya dalam dunia perbonresan itu lah. Apa kesulitannya? Ya mungkin kesulitannya adalah ketika kita menemukan tempat yang sulit untuk ketawa. Kalau Dalam artian sulit artinya dari tempat sulit ketawa ya. daerahnya emang Penontonnya. penontonnya yang agak katosan lah kalau bahasa bonresnya mungkin. Kalau Kalau ada dong. ya, tapi kesulitan yang kita adalah lagi yang kedua itu apa deh nah. Ya, artinya tetap kita memohon dimanapun kita pentas, kita tetap memohon supaya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Kesulitannya biar paling enggak terkadang kita pentas tapi penonton sudah pulang karena mungkin waktu pentasnya kita terlalu malam dapatnya. Tapi kan itu tidak menjadi halangan untuk selalu kita beraktivitas kan ada. Ya betul. Raga istilahnya menjadi seorang bonres, mental kita harus kuat baja. Betul sekali. Timbal baja apa? Besi. Seperti yang dikatakan Pak Yan Bawor. Palu. Lalu. Jangan punya mental kaca. Mental kaca kan selalu takut dengan benda-benda. Ya betul. Berarti Raga takut dengan kritikan. Raga sebagai bonres itu tidak akan takut pernah ada kritikan apapun itu. Dan sempat pengalaman kita tampil adalah pertama kali kita tampil di suatu tempat dibayar mahal tapi nggak dapat ketawa. Sempat ada pengalaman seperti Nah. itu. Apa yang ada di pikiran Minca ketika Minca dibayar mahal, penonton tidak ada ketawa. Ya. Satu sisi waktu Kenapa? satu sisi Mana pengalaman tadi main? Hah? pengalaman
kita di sana main adalah di suatu daerah tadi sebutan, Ah, tadi sebutin boleh. kita sempat main di Guang, ya kita Iya. Sukawati. Pertama kali kita main di sana diundang oleh panitia untuk mengisi acara odalan. Tapi di sana kita ingin menampilkan yang maksimal, yang terbaik. Bahkan panitia meminta dengan personil yang besar. Kita sudah cari penabuh, kita nyari tambahan pemain lagi, nyewa penabuh dan truk tadi satu. Kita bawa truk ke sana karena angkut gamelan dan sebagainya. Dan sampai sana kita tidak dapat ketawa sedikit pun. Sedangkan tempat itu penonton yang masuk udah bayar pakai tiket. Dan itu pengalaman terburuk bagi kita dan sempat ingin berhenti karena pengalaman yang kita rasakan. Tapi besoknya lagi beberapa hari kita lagi di telepon, ada yang nelpon mengundang kembali di tempat yang lain. Di sana belum kita berbicara, baru kita keluar, penonton sudah ketawa, dan itu memotivasi kita untuk kembali untuk semangat. Ya. Itu dapat katakan bahwa Nah, sebuah artinya sebuah mungkin terhitungnya itu sebuah nah, tantangan ya, permasalahan seperti itu bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kita. Jadi marahnya memang kena beratas menduk kayu memang menduk, cuman kan ini bisa kita jadikan motivasi karena orang seperti ini. Nah, ini yang bisa menjadikan apa ya, menjadikan sebuah pembelajaran untuk kedepannya. Mungkin bisa cari materi-materi yang tempat yang cocok. Mungkin setiap tempat itu kan beda-beda apa namanya, tipe lucunya mereka kan beda-beda. Mungkin itu bisa disesuaikan juga ya. Inilah tantangan kita sebagai pelawak tradisi. Karena kita terkadang karena sekarang sudah ada sosmed, sosial media mempengaruhi kita untuk main. Karena ada yang sudah merekam mereka nonton di sosmed dan di YouTube. Itu bukan terkadang membuat kita kurang lucu karena mereka sudah tahu ya lawakan yang kita bawakan. tantangan tersebut ya. Karena ada juga orang-orang yang ketika kita sudah main mereka menjawab kene. Jadi semua sudah ditebak dulu sama penonton. Jadi di, main dong. ya, jadi di sinilah peta artinya memang pelawak itu harus cerdas. Ya. Sing makanya itu benar orang teh lawak itu tuan kan aduh pun kali gede gitu. Nah ini nggak bisa kita remehkan seperti omong-omongan seperti tadi. Jadi memang benar-benar kita tuh harus memikirkan konsep apa pembicaraan kita bisa tentang oh ini penting ini. Dan buat mungkin ada teman-teman kita yang baru-baru modres, nah, ini juga mungkin jadi pengalaman buat mereka. Ya, Terkadang jangan pernah meremehkan suatu tempat. Walaupun kita sudah mampu di tempat A, tempat B, kita sudah biasa membuat orang tertawa. Ketika kita diundang di tempat manapun, kan pernah meremehkan tempat itu. Tetap kita ikhlas, pasrah, dan memohon pada alam sama dengan yang memiliki tempat itu supaya pertunjukan kita dilancarkan. Karena kalau kita di Bali, kita kan percaya dengan kekuatan alam juga. Jadi kita lebih baik memohon dan berpasrah diri lah. Jadi om Bon, yang teman-teman, saya mau kasih informasi sama teman-teman sematan Mas ini. Ini ayamnya sangat luar biasa enak ya. Serius enak nih. aja nih. Standar ngobok nih enak serius. Recommended, pokoknya recommend nih. Harus beli ya ayamnya nih. Belinya di saya mincau. Jangan. Ini jangan. Nah. Bumu ini jangan. Ini. Beli yang sana seperti dijual.
Kayaknya kamu lano ya. Sambil momen kita makan. Begini Cok. Ini yang ada pertanyaan. Mungkin dari sekian kali Indonesia membuat Bondres ini, pelajaran apa yang bisa Indonesia petik dari kegiatan ini? Artinya Bondres. Pelajarannya Untuk diri sendiri maksudnya, ya. Untuk dari Indonesia sendiri. menghibur itu adalah suatu hal yang susah. Tapi kalau kita mau belajar pasti bisa. Jangan pernah merasa diri atau jangan pernah merasa tidak bisa. Siapapun bisa melakukan hal ini. Karena saya punya prinsip kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Ya. Dan selalu belajar dan belajar. Mungkin dari kegiatan Bondres ini apa yang bisa dipetik dalam kehidupan Indonesia? Artinya bisa divisualkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dalam menghadapi masalah. Jadi ketika kita berbicara, ketika kita di rumah, terkadang dia tidak terlalu tegang, kita bercanda-canda dengan Ini menjadi refleksinya. Ya. Jadi biar tidak streng lah gitu. Iya, benar. Karena dalam kehidupan sehari-hari kan kita perlu refresh otak juga. Contohnya seperti sekarang Ya. Dengan ketawa kita bisa Kita ngobrol di depan sambil kita makan ikan gulingnya apa ya? begitu ayam Begitu guling yang gitu. belum begitu jadi luar biasa enaknya. Lengkap ini. Bu, berarti kita tidak rugi jauh-jauh dari Denpasar ke sini untuk mencari tempat yang enak lah. Atos. Lên kìa. Wah, jatuh. Không Ambil apa. jatuh nanti kita olah. Coba olah sama ya. Adventure ở chợ Awa kan? Pupuknya anak. Wah, benar. Lebih dapat. Lebih ada dapat. Hah? Juga orang Bondres nanti. Obrolan kita ini kan sesungguhnya memberikan sebuah edukasi pada teman-teman yang suka Bondres. Apa yang perlu dilakukan, mungkin coba punya tip khusus gitu loh. Punya pesan kepada teman-teman yang pelaku pegiat Bondres. Mungkin coba bisa sampaikan di sini, coba. Mungkin tipsnya adalah nggak sih tips sebenarnya. Mungkin bisa kita berbagi, sama-sama berbagi. Ketika kita tampil di pura ataupun di tempat manapun, jangan pernah lupa untuk sembahyang. Penting loh. Nasico ya. Ya nasica kalau kita balingan nasica. Dimanapun kita tampil, Dimanapun kita tampil, karena minta izin dari tempat yang kita ya minta restu lah. Terkadang kan itu merupakan hal yang kecil tapi luar biasa. Dan kita juga dari sekarang, setelah baru-baru ini, kita di MKP, dimanapun kita tampil, kalau itu di pura, kita kalau udah samplok bertiga, kita akan selalu meluangkan waktu untuk sembahyang dulu sebelum main. Dan biasanya kan orang kalau kita nari di pura cukup di tempat kita berias, jadi kasih pejati sembahyang, dah. Tapi mulai hari ini dan seterusnya kita melakukan hal yang beda lagi. Kalau di pura sampai di pura clock kita sembahyang dulu di pura, baru ke belakang panggung. Setelah di belakang panggung
lagi kita ngaturkan, dapat pejati, kita ngaturkan pejati, lagi kita memohon. Orang membondres itu perlu latihan ya, Bim? Apa bisa langsung pentas? Yang sekarang Tiang merasa lucu nih. Yang lucu nih, saya mau besok, saya bondres Nggak bisa. nggak bisa. Kita perlu, kalau kita sama tim, kita punya grup, kita perlu duduk bareng. Membahas apa yang mau kita sampaikan. Dan tiap mau pentas atau mau gini, kita harus tahu namanya pingpong. Jadi permainan istilahnya kalau Bali kita punya kandel. Bagian lawaan yang harus kita bagi. Siapa yang mau bawaan lawaan yang ini kita harus bagi. Jadi biar nggak ketika di panggung kita saling serobot. Istilah kalau Bali megarang. Unik kandel, misalnya saya punya kandel 4. Di Bonar punya kandel 4 juga. Biar nggak kandel di Bonar saya bawakan keempatnya itu di awal saya keluar. Jadi kan punya bagian-bagiannya. Artinya karena ngomong-ngomong ininya nih coba deh. Lên dunia yuk dekat jalung nih. Ini kekurangan saya ya. Oh. Pipang beratnya. Pengen. Terus nggak toleh-toleh. Ternyata karena adek naik bulan nih lah. Berarti wayah. Jadi nanti cok. Woi, enak sajan kok. Enak sajan sebetulnya. Apalagi yang ini mumpung sama Mincel, apa yang ingin dikupas lagi tentang MKP atau tentang Mincelnya. Nah ini lagi satu. Kenapa namanya Mincel? Banyak yang menanyakan apa alasan saya menggunakan nama Mincel. Karena kan Bondres tuh banyak paling nama-nama yang paling sekol, ada model yang kenapa Mincel? Kenapa saya menggunakan nama Mincel? Nama Mincel ini ada dan tercipta ini dari pemberian dari teman saya sendiri waktu kuliah. Waktu kuliah sebelum saya Monres sempat bercanda-canda, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Kan sering ketika waktu itu lagi ngetrennya sinetron yang ada namanya karakter Mincel. Ya, adanya dia tuh karakter kayak Olga itu loh, agak banci. Jadi dari situ saya dikasih nama, dijuluki Mincel. Dan ketika Monres pun saya bingung mau pakai nama siapa dan karakter apa. Karena kan dalam Monres itu perlu namanya karakter ya kan. Mungkin ya ada yang rengas, ada yang mungkin tapi alep, ada nih lengah-lengahan dan sebagainya. Saya mengambil karakter Mincel. Karakter Mincel ini adalah karakter banci. Karena kan jarang Monres itu ada yang karakter banci. Tapi yang dia mengenal karakter banci, tapi tidak banci. Ya. Ada bukti. Mau ulang. Saya mana dua. Kalau banci betul, banci yo, kan yo. Kebetulan berarti itu hanya sebuah peran. Berarti Mincel itu hebat yang mampu melakoni. Di mana dia di panggung menghibur orang, di mana dia di rumah di panggung menghibur istrinya. Jadi seimbang. Karena kan kalau di karakter banci banyakan kalau kita lihat lebih cenderung ke peran liku atau desa rai. Jarang yang mengambil ke Monres. Jadi dasarnya saya mencoba untuk keluarkan Monres. Ada lagi satu Jal. Ini penting juga teman-teman harus tahu. Mika kan punya grup MKP. Ya. Ketika Mika dihadapkan di suatu panggung tanpa MKP, bagaimana rasanya dan apa yang Mika lakukan? Artinya kan diundang sendiri. Jadi, misalnya kolaborasi dengan Jagal Sei Bali itu misalnya, apa yang lakukan? Mungkin yang pertama
kalau ini emang job perorangan, kita akan ambil. Tetap profesional kita bekerja. Ketika kita main dengan pasangan lawan kita. Mungkin sebelum kita main pun kita akan ada koordinasi di belakang panggung apa yang akan kita bawakan nantinya. Dan seandainya ada pertanyaan dari masyarakat atau dari tim, kenapa? Ya intinya kita harus tetap berkoordinasi. Rezeki sudah diatur, tapi tetap kita punya juga kalau diminta untuk grup ya kita grup. Kalau minta perorangan ya Berarti grup tidak ada masalah. nggak ada masalah. Dan ini salah satu yang main di luar MKP. Di luar MKP tidak masalah. Karena kita di tim juga biasa bilang siapapun kalau punya rezekinya masing-masing silakan. Tapi ketika ada permintaan MKP, kita akan mainkan MKP. Kalau bertanya, ini muncul. Ya. Kalau memang nama panggilannya Ninja apa ada lain? Nama asli kan Tegili Artawan. Oh berarti dipanggil Juli. Beli Juli boleh. Kalau di kampung dipanggil Panyul. Oh Panyol. Kalau di teman-teman di kampus banyak panggil Mincel. Oh Mincel. Ya, jadi apa sih arti sebuah nama? Juli Juli ini lahir bulan Desember ya? Kan Agustus. Juli. Desember. Yang Desember Syani. Yang Juni Ati. Yang Juli Hartom. Yang lahir di bulan Februari Febri. Yang di September Septiari. Yang Desember Yani. Oh yang lahir di bulan Desember, yang lahir di suatu kendaraan. Demo. Demo. Ada lagi? Wah, Intinya sekarang pesan relasi dan pecinta Nilawa ini juga untuk pemula yang ingin berkecimpung di dunia Nilawa. Nah, karena pesan dari Ninja untuk kita semua lah generasi muda. Tetaplah berkarya. Apapun itu, berkarya tidak hanya harus besar, kecil ataupun sedang, tetap berkarya intinya. Semua berasal dari hati. Intinya berkarya itu dari hati yang Ya. ikhlas. Ya, kita harus berkarya, tetap berkarya. Dan buat teman-teman yang mau ngopotret atau mau masuk ke dunia lawak, Ya. kalian harus perdalam juga ilmu dari segi agama, fenomena-fenomena sekitar yang lagi ngetren, tetap kita harus bisa bawakan. Ingat, jangan pernah puas diri, selalu belajar dan rendah hati. Terkadang ketika kita merasa sudah lucu dan ego, di sana kita bisa jatuh dan terpuruk. Tetap semangat, tetap berjuang. Mas ini Maju. Tapi ada lagi satu di ini bukan untuk orang banyak, ini kayak banyak. Untuk kita di Mas ini. Nah, bagaimana harapan untuk kita ke depannya? Terima kasih. Untuk Umas Seni, saya berharap bisa lebih maju lagi, lebih kreatif lagi, dan bisa memberikan kontribusi buat masyarakat banyak. Tetap bisa gitulah. Pokoknya Mas Seni maju. Ton. Jadi itu perbincangan kita bersama Indonesia, salah satu personil dari grup lawak MKP, dan di sini juga kita bisa memetik bahwasannya dunia seni lawak itu tidak gampang ya. Jadi banyak hal yang perlu kita pikirkan dan perlu kita renungi dalam sebuah pertunjukan itu, karena satu sisi kita juga dituntut mengenai kebaharuan dalam seni dunia lawak itu, dan
pada saat ini kita sudah bertemu secara langsung dengan Bimince. Banyak yang telah disampaikan oleh Bimince, harapan Bimince seperti apa. Semoga teman-teman dari Mas Heni sama Ton OS bisa menjadikan konten ini sebagai pembelajaran. Itu juga nantinya harapan kami lebih banyak munculnya seniman-seniman yang kreatif. Ya, untuk itu jangan lupa tetap tonton, ikuti kami channel Mas Heni Kang Gaul SD Bali. Tentunya jangan lupa subscribe, like, komen, ya. Ayo, mulai sekarang kita harus tetap produktif walaupun di masa pandemi yang sangat sulit. Ingat, Ayam panggang dari ayam bakar, ayam guleng dari Mince. Ayam guleng Makito.